Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin berkenaan dengan hakul muslim ala muslim, hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang kelima yaitu wa idza marido fa'udhu, di mana ada saudara kita yang sakit maka jenguklah. Saya akan menjelaskan berkenaan dua adab. Adab bagi orang yang menjenguk dan juga adab bagi orang yang sakit. Adab seorang muslim yang menjenguk yang sakit, pertama kita harus menjenguknya sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ketika Rasulullah SAW dan juga ayahandanya Abu Bakar baru datang ke Madinah, kemudian ada berita bahwa beliau itu sakit dua-duanya, Rasulullah dengan ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kabarnya? Wahai ayahanda, bagaimana kabarnya? Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sesama saudara muslim yang lainnya harus saling menjenguk. Kemudian yang kedua, sahabatku, adab ketika kita sedang menjenguk orang yang sakit, yaitu membawa hadiah atau membawa oleh-oleh, makanan yang disukai oleh si sakit tersebut. Dan tentu itu pun makanan yang tidak mengandung madorot baginya, bagi orang yang sakit itu. Jangan sampai kita membawa makanan, tapi makanan itu justru menambah penyakitnya, itu tidak boleh. Jadi sunnahnya membawa makanan yang disukainya, tapi dengan catatan tidak membahayakan. Kemudian yang ketiga, mendoakan. Di antaranya, Allahumma Rabban nas mudhibal ba'sya isfi, anta sapi la sapiya ila anta sipaan la yugadiru sakoma. Ataupun kita boleh mendoakan saudara kita yang sedang sakit dengan doa kita. Kita tidak tahu nih doa yang disunahkan Rasulullah SAW. Tentu kita pun boleh mendoakan dengan cara doa kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Misalnya, mudah-mudahan ya Allah, saudara kita ini diangkat penyakitnya. Kemudian adab yang keempat, ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita harus berkata-kata yang baik. Jangan berkata-kata yang nantinya itu akan menjadikan si sakit itu malah nambah penyakitnya. Misalnya jangan mengatakan seperti ini, wah kemarin tuh saya punya saudara sama sakitnya seperti ini, tidak lama meninggal. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab bagi orang yang sakit. Pertama, adab bagi orang yang sakit itu ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bersabar. Isbiru, bersabar kalian, wasobiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar, mencari jalan. Bagaimana caranya sembuh? Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ikhtiar ini, tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, silakan ikhtiar, mencari sesuatu yang menyembuhkan. Sebab yang pasti Allah mengatakan bahwa setiap ada penyakit, pasti ada obatnya. Setiap Allah menurunkan penyakit, pasti dengan obatnya.
Kita tinggal mencari saja obatnya itu. Kemudian yang ketiga, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab bagi orang yang sedang sakit yaitu berdoa. Jika ada di antara anggota badan kita yang sakit, misalnya tangan, perut, dada ataupun kepala, maka kata Rasulullah usap. Jadi usap-usap gitu. Dengan doa bismillahi bismillahi bismillahi. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Terus berulang-ulang bismillahi 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang sakit. Ketika kita sakit, kemudian tidak tahan dengan sakitnya, kita bersabar, kemudian berdoa, subhanallah. Allah akan meringankan beban sakitnya ini. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya, adab bagi orang yang sakit itu adalah jangan berputus asa. Suka ada orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Kan sabar itu ada batasnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini justru itu tanda orang itu tidak bersabar. Jadi ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan putus asa. Maka jangan kita sampai misalnya menyakiti diri kita, bahkan sampai ingin bunuh diri, bahkan sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau seperti ini, matikanlah saya. Ini tidak boleh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentu bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.